Shalom semua, berjumpa lagi kita di channel ini, channel yang boleh dikatakan menceritakan tentang cerita-cerita yang berkaitan dengan Alkitab yang kita percaya. Terima kasih karena Anda memilih channel ini sehingga subscribers terus meningkat hari demi hari. Dan Anda dan kita yang mendengar setiap kali pelajaran dikongsikan sebelum-sebelum ini maupun pada saat ini, kita telah menjadi pendengar yang setia, yang menantikan akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Amin. Baik, sebelum meneruskan pelajaran sebelum ini atau video sebelum ini, yaitu tentang orang mati, yang mana apabila seseorang telah mati, ia tidak terus bangkit pergi ke surga ataupun neraka. Firman Tuhan telah mengatakan mereka itu tertidur, sedang tidur, dalam arti mati tanpa rasa apa-apa. Jadi orang yang mati dari dahulu sampai sekarang itu masih tertidur, belum bangkit. Jika Anda yang masih ketinggalan mengetahuinya dan ingin mendengar secara teliti keseluruhannya, linknya ada di description video ini. Kita boleh klik dan dengar. Dan di akhir video itu juga ada ditinggalkan pertanyaan. Dan pertanyaannya itu adalah, bilakah orang-orang yang telah mati dalam kuburan itu akan bangkit? Bilakah mereka dibangkitkan dari kematian? Sebelum kita mengetahui bilakah orang mati itu bangkit, kita harus tahu terlebih dahulu akan ada berapa macam kebangkitan. Berapakah kebangkitan yang berlaku nanti? Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ayat ini menerangkan ada dua macam kebangkitan, yaitu pertama, bangkit untuk hidup kekal, dan yang kedua, bangkit untuk dihukum. Pertanyaannya lagi, bilakah kedua kebangkitan itu terjadi? Dan mana yang lebih dahulu? Apakah kedua kebangkitan itu sama-sama terjadi di saat yang sama? Jawabannya ada di Wahyu 20 ayat 6. Mari dengar. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ayat ini mengatakan kebangkitan yang pertama untuk hidup yang kekal, yang kita semua nanti-nantikan. Karena saat itu kita bersama-sama dengan Yesus selama berapa? Selama 1000 tahun lamanya. Dan juga dikatakan di sana, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Hidup kembali artinya yang tadi sudah mati, masih tidur dalam kubur dan dibangkitkan. Hidup kembali. Tapi di manakah mereka akan memerintah bersama dengan Kristus? Kita akan melihat jawabannya nanti. Inilah tempo 1000 tahun dimulai saat orang-orang benar dibangkitkan di kebangkitan yang pertama. Semua orang benar yang ada di kubur dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Dan sekarang bagaimana orang-orang jahat yang ada dalam kubur? Apa yang terjadi kepada mereka ketika kebangkitan yang pertama ini? Apakah mereka juga akan bangkit masa itu? Mari dengar. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Siapakah orang-orang mati yang lain? Sudah tentu yang tidak dibangkitkan, yaitu orang-orang yang jahat. Ketika kebangkitan pertama, mereka tidak dibangkitkan. Jadi orang-orang jahat yang sudah mati, yang masih dalam kuburan, ya tetap saja masih tidur dalam kubur, menunggu 1000 tahun lagi.
Itulah yang akan terjadi pada mereka. Tidak bangkit sebelum berakhir 1000 tahun itu. Jadi berarti ayat ini menunjukkan bahwa setelah 1000 tahun itu ada kebangkitan lagi kan? Dan itulah kebangkitan yang kedua untuk mereka, yaitu orang-orang yang jahat. Mereka dibangkitkan untuk apa? Bukan untuk naik surga ya, tetapi untuk dihukum. Setakat ini boleh dipahami? Mudah-mudahan boleh dipahami tahap demi tahap ya. Jika masih ada yang bingung, kita